Kesedihan yang luar biasa sedang melanda keluarga ini. Bahkan setelah video ini viral, banyak netizen yang turut menangis. Bagaimana tidak, buah hati yang mereka percaya sedang berjuang meraih cita-cita, rupanya itu hanya mimpi yang selalu membayangi mereka selama hampir 1,5 tahun lamanya. Kini setelah tahu kebenarannya, bukan hanya cita-citanya yang tak tercapai, namun nyawa sang anak harus pergi seiring dengan tangisan orang yang mencintainya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, siapkan hati dan pikiran kalian untuk mencerna kejadian ini agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Banyak orang tua yang menginginkan anak mereka menjadi abdi negara atau PNS. Begitu juga para mertua, tentu mengidamkan memiliki mantu seorang perwira. Inilah yang menjadikan beberapa orang memiliki cita-cita sebagai polisi, TNI, dan lain sebagainya. Selain bergengsi, tentu menjadi kebanggaan tersendiri karena memang masuk ke institut tersebut sangat sulit. Bukan hanya otak cerdas, para calon abdi negara juga harus memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Seleksi-seleksi inilah yang membuat sebagian orang harus gigit jari karena tidak lulus tes. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para penipu. Dengan segala macam tipu daya, bujuk rayu, mereka mencari korban-korban yang mau untuk menjadi abdi negara dengan jalur tikus atau membayar uang untuk biaya lolos masuk. Modusnya, mereka meminta mahar yang cukup besar, bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah kepada calon korban. Dengan janji akan langsung diterima menjadi abdi negara sesuai yang dia inginkan. Karena sudah ngebet, banyak korban yang merelakan uangnya. Dan setelah pelaku mendapatkan uang, dia ngacir tanpa jejak, hingga korban hanya bisa gigit jari. Cita-cita kandas, uang pun melayang. Namun di kasus kali ini, bukan hanya cita-cita dan uang yang kandas, nyawa pun ikut melayang di tangan abdi negara itu sendiri. Karena pelakunya adalah oknum yang seharusnya bisa mengayomi masyarakat, bukannya menipu. Cerita bermula pada saat dibukanya pendaftaran calon bintara TNI AL di Lanas Nias pada tahun 2022. Seorang remaja pria bernama Iwan Sutrisman Telaum Banua yang berusia 21 tahun ditemani pamannya Antonius melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi. Sayangnya, ia gagal dalam proses seleksi. Karena si paman menyayangi ponakannya itu, ia mencari cara lain supaya sang ponakan bisa lolos. Kemudian ia menjumpai kenalannya Serda Pom Adan atau kita sebut biar singkat yaitu Serda Adan. Antonius mengenalkan keponakannya itu kepada Serda Adan dan bertanya apakah bisa membantu meluluskan Iwan. Lantas Serda Adan menjawab, "Saya bisa membantu, namun untuk meloloskan ada jaminannya berupa 200 juta rupiah. Setelah pihak keluarga berembuk, mereka pun setuju untuk mencari uang yang diminta dengan menjual beberapa benda berharga juga ladang milik keluarganya. Tanpa curiga karena memang Serda Adan adalah seorang TNI, tak mungkin ia membohongi rakyat. Begitu yang ada di pikiran keluarga Iwan. Remaja itu juga sangat senang karena keluarganya berusaha mensupport dengan segala daya upaya mereka. Singkat waktu, pada tanggal 16 Desember tahun 2022, Serda Adan mendatangi rumah Iwan di desa Lahusa yang tentunya disambut dengan baik bagaikan kedatangan presiden. Di sana ia meminta izin untuk membawa Iwan ke Padang guna proses seleksi dengan tambahan keterangan jika paman Serda Adan sedang bertugas di sana dan akan mengurus Iwan. Keluarga yang senang segera menyiapkan uang untuk menanggung seluruh biaya perjalanan mereka ke Padang melalui pelabuhan Gunung Sitoli. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 22 Desember tahun 2022, Serda Adan mengirimkan foto Iwan kepada keluarganya dengan pakaian dinas lengkap dan kepala gundul seperti calon siswa bintara TNI. Kabar baik, Serda Adan juga memberitahu jika Iwan telah lulus dan akan mengikuti pendidikan di Tanjung Uban serta meminta uang lagi pada keluarganya. Lagi-lagi tanpa curiga, karena diliputi kesenangan yang luar biasa, mereka menyanggupinya dan segera mentransfer uang yang diminta. Hari pun berlalu. Walau hanya mendengar kabar anak mereka dari Serda Adan, mereka cukup bahagia dan menantikan saat-saat anak mereka dilantik dan pulang ke rumah dengan sepatu besarnya. Tibalah di bulan April tahun 2023,
Serda Adan menghubungi pihak keluarga Iwan agar menyiapkan 2 ekor burung murai batu seharga 14 juta dan diserahkan ke paman Serda Adan yang berdinas di Padang. Setelah mendapat burung tersebut, pihak keluarga menghubungi Serda Adan dan ia sendirilah yang mengambil burung itu. Sesampainya di rumah keluarga Iwan, mereka berbincang, tertawa lepas hingga foto bersama. Tidak ada raut aneh di wajah Serda Adan. Selayaknya orang yang sukacita, merayakan keberhasilan dengan saling menceritakan mimpi-mimpinya. Saat hendak pamit, Serda Adan berkata jika keluarga Iwan harus siap-siap untuk menghadiri pelantikan anak mereka di Tanjung Uban pada bulan September tahun 2023. Hingga tiba di tanggal 3 September 2023, Serda Adan menghubungi keluarga Iwan untuk mengingatkan jika pelantikan diundur pada bulan Oktober dan meminta uang lagi untuk ongkos ke Tanjung Uban karena ia turut menghadiri pelantikan Iwan. Keluarga pun memberinya uang sebesar 3,7 juta rupiah. Singkat cerita, pada tanggal 3 Oktober 2023, mereka berangkat dengan kebanggaan ingin menghadiri pelantikan sang anak. Sebanyak 4 orang yang pergi, yaitu Ama Rohani, kakek Iwan, Ama Pian, bapak Iwan, Ama Prinses saudara Iwan, dan Yanto, abang Iwan. Sesampainya di Tanjung Uban Padang, mereka menghubungi Serda Adan lagi untuk menanyakan tanggal kepastian pelantikan. Namun Serda Adan malah menjawab jika acara pelantikan diundur seminggu kemudian dengan alasan Iwan terpilih sebagai pasukan khusus marinir. Lantas dengan sabar, keluarga Iwan menunggu di sana daripada bolak-balik yang jelas memakan waktu lama juga biaya yang banyak. Karena tak ada kepastian, mereka memutuskan kembali ke Nias pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan berbagai alasan dari Serda Adan. Merasa rindu yang amat dalam, pada bulan Januari 2024, pihak keluarga Iwan mendatangi Serda Adan di kantor Pomal Lanas Nias untuk mempertanyakan kepastian keberadaan Iwan dan pelantikannya. Serda Adan berusaha menenangkan dan berjanji akan segera menginfokan keberadaan Iwan. Lagi-lagi dengan ribuan alasan, membuat keluarga Iwan harus gigit jari dan kembali pulang ke rumah. Anggota keluarga mulai diskusi dan menunggu sesuai yang diinstruksikan oleh Serda Adan. Walau terasa janggal, pihak keluarga tidak ingin gegabah dalam menyimpulkan perkara ini. Kemudian memasuki tanggal 5 Februari tahun 2024, keluarga Iwan mendatangi lagi mes Pomal Lanas Nias Serda Adan. Kali ini drama yang dibuat oknum gak berotak ini makin liar. Ia meminta uang 1,4 juta rupiah lagi untuk membeli pulsa dan digunakan untuk menghubungi rekannya yang berada di pendidikan di Padang. Namun tetap saja keluarga tidak mendapat info yang pasti. Lagi-lagi mereka pulang dengan gigit jari. Diskusi yang diadakan setiap hari membahas keberadaan Iwan pun dirasakan kosong tak berisi. Hingga keberanian itu muncul dan tanggal 25 Maret tahun 2024, perwakilan keluarga memutuskan pergi ke markas TNI AL Lanas Nias untuk melaporkan permasalahan ini, tentu tanpa diketahui Serda Adan. Atau tepatnya, Komandan Lanas Nias Kolonel Laut Wisnu Ardiansah mengatakan, tanggal 25 Maret 2024 telah diterima laporan secara lisan dari seorang keluarga Iwan yang beralamat di Desa Lahusa Idonatai, Kecamatan Idanotai, Kabupaten Nias Selatan ke Posal Gunung Sitoli tentang kehilangan anggota keluarga. Kemudian tanggal 26, orang tua Iwan secara sah melapor kepada TNI AL dan menjelaskan runtutan peristiwa hilangnya anak mereka yang diajak oleh Serda Adan untuk pendidikan di Padang. Menindaklanjuti ini, tim Pomal, tim Intel, dan tim Macan Bara Polres Sawah Lunto dan Katim Jatanras Polsek Solo Kota melakukan penangkapan kepada Serda Adan. Entah karena pasrah atau memang sudah mengetahui nasibnya bakal dibui, dengan kooperatif, pada tanggal 28 Maret, keluarlah keterangan dari pria nggak berotak ini. Ia mengaku telah menghilangkan nyawa Iwan pada tanggal 24 Desember tahun 2022 pada sore hari, dengan cara ditusuk bagian perut menggunakan pisau dan mayatnya dibuang ke jurang di daerah Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Mengetahui fakta mengejutkan ini, para penyidik pun ikut geram.
karena anggota mereka sendirilah yang telah menipu, memeras, hingga membunuh korbannya. Jelas ini merupakan tindakan yang mencoreng nama baik TNI AL. Kemudian di hari itu juga, tepatnya malam hari, seorang perwira berseragam dari Lanas Nias dan 3 tentara tanpa seragam mendatangi rumah korban untuk memberitahukan berita duka ini. Betapa hancurnya hati mereka, bahkan seluruh keluarga terlihat syok seakan tak percaya. Dengan menatap foto sang buah hati, jeritan tangis menggema di seluruh penjuru desa. Tak hanya keluarga mereka yang bersedih, namun netizen yang melihatnya pun ikut berduka. Bagaimana tidak, pelaku dengan liciknya terus-terusan memeras keluarga hingga 200 juta lebih. Padahal korban telah tewas sejak 1,5 tahun yang lalu. Anak kebanggaan itu memang bercita-cita sebagai abdi negara dan ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Sekedar informasi, ayah Iwan merupakan guru honorer di sebuah sekolah negeri, sedangkan ibunya seorang petani biasa. Jadi mereka menjual ladang dan menjadi demi mewujudkan mimpi sang anak, mereka menjual ladang dan hasilnya diberikan kepada pelaku. Nah teman-teman, yang menarik dari kasus ini adalah ketika sang paman korban bermimpi melihat Iwan datang di depan rumahnya dan meminta tolong agar diselamatkan. Disitulah keyakinan pihak keluarga untuk melapor ke markas TNI AL. Karena kasus ini masih baru terkuak, persidangan masih menunggu kelengkapan berkasnya. Dengan terangnya kasus ini, penemuan mayat Mr. X pada bulan Desember 2002 lalu pun akhirnya terpecahkan. Mengutip dari media Padang Express, saat itu seorang penyadap getah pinus bernama Matius tengah bekerja memberi obat pada pohon pinus miliknya. Namun ia mencium bau tak sedap yang lantas dicari asalnya. Betapa terkejutnya ia melihat sesosok tubuh manusia yang sudah membusuk. Seketika ia langsung mencari bantuan dan memanggil pihak kepolisian. Begitu mendapat informasi, personel gabungan yang terdiri dari jajaran Polsek Talawi dan personel Polres Sawah Lunto segera mengolah TKP demi mencari bukti juga mengidentifikasi mayat Mr. X tersebut. Karena tidak ditemukan identitas apapun, jenazah segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Lunto. Dan dari hasil pemeriksaan, korban berjenis kelamin laki-laki berusia 30 hingga 40 tahun dengan tinggi badan 165 cm. Karena tidak kunjung terkuak, jenazah dimakamkan di pemakaman umum Talawi. Baik teman-teman, semoga tidak ada lagi korban seperti almarhum. Perbanyaklah membaca atau melihat berita yang ada di televisi atau media berita lainnya, karena banyak sekali penipuan dengan modus pendidikan masuk TNI, Polri, PNS, atau BUMN. Tak perlulah menghalalkan berbagai cara untuk menjadi abdi negara. Banyak sekali jalan lain untuk menggapai cita-cita dan menjadi orang yang sukses. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Semoga keluarga korban diberi kesehatan, kekuatan, serta kesabaran. Mia undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!